Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami dalam program yang sama, dalam channel yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum, Kitab Fadhail Sedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu curahkan kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan. Yang terpenting hingga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata atas belas kasih sayang Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana waktu kita dipanggil untuk sholat berjamaah, hayya 'alas sholat, maka kita suruh menjawab la haula wala quwata illa billah, bahwa hakikatnya untuk mendatangi sholat berjamaah tidak ada kekuatan, semata-mata hanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan program yang kemarin ini, yang bab tentang anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. Ala bin Ziyad rahmatullah alaih berkata, dalam mimpiku aku melihat seseorang perempuan yang sangat tua yang memakai pakaian yang sangat menarik serta perhiasan yang indah. Banyak orang berkumpul mengelilinginya dan melihatnya. Setelah aku melihat dari dekat, aku merasa heran kepada orang-orang yang melihatnya dengan penuh gairah. Dalam mimpi itu aku bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Apakah kamu tidak mengenaliku?" Aku menjawab, "Tidak, aku tidak kenal denganmu." Ia berkata, "Aku adalah dunia." Maka aku berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diriku darimu." Ia berkata, "Jika hendak dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dariku, hendaklah kamu membenci dinar dan dirham." Jika hendak dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dariku, hendaklah kamu membenci dinar dan dirham. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa pada hari kiamat dunia akan dibawa di padang mahsyar dalam bentuk seorang wanita tua yang buruk wajahnya. Giginya keluar ke depan dan matanya yang biru tenggelam di rongga matanya. Manusia akan ditanya, "Apakah kalian mengenal siapakah ia?" Mereka menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kami. Bencana apakah ini?" Maka mereka diberitahu, "Inilah dunia yang telah membuat kalian saling membunuh, memutuskan silaturahmi, menaruh hasad dan dengki. Karena dialah kalian pernah saling membenci. Inilah dunia yang telah membuat kalian terperdaya." Kemudian wanita tua itu dicampakkan ke neraka jahanam dan ia akan menjerit, "Tolong, datangkanlah teman-temanku. Biarlah mereka yang telah mengejar-ngejarku bersamaku di sini."
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang yang mengejar-ngejarnya dan menjadi teman-temannya dicampakkan ke dalam neraka jahanam bersamanya. Jika kita renungkan, manusia mempunyai 3 zaman. Satu, zaman ketika alam ini diciptakan sampai ia dilahirkan ke dunia. 2, zaman setelah ia mati sampai ke zaman yang kekal. Di antara kedua zaman itu ada zaman ketiga, yakni zaman antara ia dilahirkan hingga ia mati. Jangka waktu zaman ketiga ini jika dibandingkan dengan zaman lainnya sangatlah singkat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apakah peduliku dengan dunia? Perumpamaanku bagaikan seorang musafir pada panas terik, lalu melihat sebatang pohon rindang, kemudian duduk beristirahat sebentar di bawah pohon itu pada waktu tengah hari. Kemudian aku meninggalkan pohon itu dan berjalan kembali." Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apakah peduliku dengan dunia? Perumpamaanku bagaikan seorang musafir pada panas terik, lalu melihat sebatang pohon rindang, kemudian duduk beristirahat sebentar di bawah pohon itu pada waktu tengah hari. Kemudian aku meninggalkan pohon itu dan berjalan kembali." Sesungguhnya jika seseorang memandang dunia sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, sudah tentu ia tidak akan beriman. Jika seseorang memandang dunia sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, sudah tentu ia tidak akan tunduk kepada dunia sedikit pun dan tidak akan peduli apakah waktu sesingkat itu habis dalam kesenangan atau penderitaan. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang sahabat radhiyallahu an sedang mendirikan sebuah rumah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Kematianmu lebih cepat daripada runtuhnya rumah ini." Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Penghuni dunia ini bagaikan orang yang sedang berjalan di atas air. Adakah orang yang berjalan di atasnya tanpa kakinya basah?" Hadis ini membuktikan kejahilan orang yang mengatakan bahwa ia menikmati dunia dengan badan dan hatinya bersih dari dunia. Hadis ini membuktikan kejahilan orang yang mengatakan bahwa ia menikmati dunia dengan badan dan hatinya bersih dari dunia. Mereka menganggap bahwa hubungan hati mereka dengan dunia terputus walaupun mereka menikmati dunia. Ini adalah tipu daya syaitan kepada mereka. Jika dunia dirampas dari orang seperti itu, sudah tentu ia akan gelisah karena perpisahannya itu. Jadi, sebagaimana kaki yang akan basah jika terkena air, orang yang bergaul dengan dunia pasti akan mengalami kegelapan hati. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku hendak memberitahu kepadamu tentang sebuah hakikat, yaitu jika orang yang sakit tidak memiliki selera makan karena penyakitnya itu, demikian pula halnya dengan ahli dunia. Ia tidak akan merasakan manisnya beribadah. Dan sebagaimana binatang
Jika sudah lama tidak ditunggangi, maka ia akan keras kepala dan tabiatnya akan berubah. Begitulah jika hati tidak dilembutkan dengan mengingat mati serta mujahadah dalam ibadah, maka ia akan menjadi keras dan kotor. Satu hal lagi yang hendak aku katakan, yaitu selama maskizah, yakni wadah dari kulit kambing, tidak terkoyak, ia merupakan tempat yang paling baik untuk diisi madu. Jika maskisah koyak, maka tidak bisa digunakan untuk tempat madu. Begitu juga halnya dengan keadaan hati. Selagi hati itu tidak dirusak dengan syahwat, atau tidak dirusak dengan sifat tamak, atau tidak dikeraskan dengan kehidupan mewah, maka ia merupakan wadah hikmah. Di samping itu, satu hal lagi yang harus diingat, kehidupan dunia untuk sementara waktu akan terasa nikmat, tetapi ketika mati, dunia akan terasa pahit dan sangat dibenci. Ulama menulis bahwa semakin seseorang mencintai dan menikmati kemewahan dunia, maka ia akan semakin membencinya pada waktu mati. Seperti halnya dengan makanan, yaitu makanan lezat yang dimasak dengan minyak sapi yang paling enak, ia akan menghasilkan bau busuk yang sangat menusuk hidung setelah menjadi kotoran. Sedangkan makanan yang sederhana tidak akan menghasilkan bau yang busuk. Setelah semua pembicaraan di atas, satu hal yang harus kita pahami dengan baik, yakni apakah sesungguhnya dunia itu? Setelah semua pembicaraan di atas, satu hal yang harus kita pahami dengan baik, yakni apakah sesungguhnya dunia itu? Dan mengapa begitu banyak keburukan dunia yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu difahami bahwa segala sesuatu yang ada sebelum manusia mati, itulah yang disebut dunia. Dan segala sesuatu yang ada setelah manusia mati, itulah yang disebut akhirat. Perkara-perkara yang berkenaan dengan dunia dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Perkara-perkara yang mengikuti seseorang hingga ia mati dan pindah ke alam lain, yaitu ilmu agama dan amalan-amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua perkara ini adalah akhirat dan agama yang bersih, bukan dunia. Dalam perkara ini manusia dapat merasakan kenikmatan. Seseorang yang merasakan kenikmatan dalam perkara ini, demi untuk memperoleh kenikmatan ini, kadang-kadang mereka menunda makan, minum, tidur, kawin, dan urusan-urusan lainnya. Perkara-perkara ini juga dikatakan akhirat. Yang kedua, perkara kedua adalah kenikmatan dalam bermaksiat serta benda-benda yang berlebihan sehingga sampai pada taraf mubadzir, seperti menimbun emas dan perak, mengumpulkan hewan-hewan yang banyak, membuat gedung-gedung yang tinggi dan mewah, pakaian-pakaian yang menarik, dan makanan yang lezat. Semuanya adalah dunia yang telah dicela. 3. Perkara ketiga adalah yang ada di antara keduanya, yaitu sekedar keperluan dan yang membantu urusan akhirat, seperti makan sekedar untuk mengisi perut, tidur dan pakaian sekedar untuk melindungi dari panas atau dingin, dan setiap keperluan untuk menjaga kesehatan dan jiwa. Perkara-perkara ini membantu perkara bagian pertama. Semua ini bukan dunia, tetapi berkaitan dengan akhirat dan urusan agama. Tetapi syaratnya adalah untuk memberi
kekuatan dalam melakukan kerja agama, perkara ini dikatakan dunia apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau untuk memuaskan kehendak hawa nafsu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Masya Allah, demikian taklim hari ini. Semoga Allah SWT beri kepahaman, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara yang lain. Di share channel ini ke teman-teman ya, agar sama-sama tahu informasi akhirat, sehingga kita selalu ada persiapan untuk bekal kembali ke akhirat, bekal untuk kembali ke rumah kita yang asli, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sempurna iman dan sempurna amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.